Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dapat melanjutkan belajar kimia organik di channel ini. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai eliminasi alkohol. Nah, seperti teman-teman sudah belajar pada sebelumnya bahwa reaksi eliminasi terjadi antara suatu alkil yang mengikat elektron negatif. Nah, di sini misalnya bisa halogen, misalnya Cl, Br, atau I gitu. Nah, untuk sekarang kita belajar mengenai eliminasi gugus alkohol, jadi OH. Eliminasi alkohol ini biasa kita sebut juga reaksi dehidrasi. Dehidrasi alkohol, kenapa? Karena molekul yang tereliminasi ini adalah H2O. Jadi makanya kita sebut juga dehidrasi. Jadi penghilangan air. Baik, nah untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jadi di sini eliminasi alkohol merupakan reaksi eliminasi yang terkatalisis asam. Jadi misalnya kita di sini punya 3,3-dimetil 2-butanol, maka kita gunakan asam di sini misalnya asam fosfat sehingga diperoleh dua produk eliminasi yaitu 2,3-dimetil 2-butena dan 2,3-dimetil 1-butena. Seperti kita ketahui bahwa jumlah dari produk yang mungkin terbentuk dipengaruhi oleh banyaknya hidrogen beta yang terdapat pada alkohol tersebut. Seperti itu. Nah, akan tetapi di sini kita lihat bahwa alkena yang terbentuk itu mengalami perubahan ya. Nah, apa yang menyebabkan ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi, eliminasi alkohol itu akan didahului oleh protonasi gugus OH. Karena tadi, di dalam sistem reaksinya terdapat katalis asam. Atau biasanya kita tuliskan sebagai H3O+ ini ya. H3O+. Jadi, karena dalam sistem reaksi pasti ada air begitu. Oke, jadi pertama yang terjadi adalah protonasi gugus OH ini oleh katalis asam. Ya, jadi gugus alkoholnya atau O-nya ini akan mengalami protonasi dengan menyerang atom H asam sehingga terbentuk alkohol yang terprotonasi. Begitu. Selanjutnya, apa yang terjadi? Karena OH ini adalah, karena H2O ini adalah gugus pergi yang baik, maka akan terjadi pemutusan ikatan di sini. Jadi ini putus ya. Putus. Sehingga yang terbentuk adalah karbokation. Mengapa demikian? Karena di sini elektron ikatan ini akan diambil seluruhnya oleh O. Jadi pemutusannya terjadi secara heterolitik. Sehingga apa yang terjadi adalah salah satu atom dalam ikatan ini akan mengalami kelebihan elektron, yaitu air ini ya, yang tadinya muatan positif kurang elektron sekarang menjadi netral. Sedangkan karbonnya itu yang ditinggalkan oksigen mengalami kekurangan elektron sehingga terbentuk karbokation. Nah, karbokation yang terbentuk adalah karbokation yang stabil. Jadi reaksi ini melewati mekanisme reaksi E1 karena tadi eliminasi dengan menghasilkan karbokation. Jadi gitu ya, eliminasi dengan melalui pembentukan karbokation itu kita sebut sebagai mekanisme eliminasi unimolekular. Oke, nah sama seperti substitusi nukleofilik unimolekular bahwa karbokation yang terbentuk itu yang disukai adalah karbokation yang stabil. Nah, kebetulan pada reaksi ini karbokation yang terbentuk adalah karbokation yang tersier, yaitu karbokation yang stabil. Nah, pada tahap selanjutnya, produk alkena ini ya, produk alkena akan terbentuk melalui
pemutusan hidrogen beta. Nah, ini adalah hidrogen beta. Apa yang terjadi di sini? Jadi H2O tadi yang terbentuk akan mengambil hidrogen beta, kemudian terjadi pemutusan di sini, sehingga karbokationnya akan ternetralkan membentuk produk alkena, dan katalis tadi ya, katalis asamnya akan terbentuk kembali. Karena seperti kita ketahui bahwa katalis itu akan dikonsumsi di awal reaksi dan terbentuk di akhir reaksi. Baik, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat, senyawa manakah yang dapat mengalami reaksi eliminasi lebih cepat dengan katalis asam. Di sini kebetulan semuanya adalah alkohol. Yang pertama adalah alkohol primer. Yang B adalah alkohol tersier. Dan yang C adalah alkohol sekunder. Baik, seperti kita ketahui bahwa reaksi eliminasi pada alkohol akan melalui mekanisme E1. Sehingga yang terbentuk adalah karbokation yang stabil. Nah, kita lihat di sini, karbokation apa yang akan terbentuk dari alkohol yang A? Tentu saja, alkohol A akan membentuk karbokation yang primer. Jadi kalau gugus OH ini lepas begitu ya. Kalau gugus OH-nya lepas, maka akan terbentuk karbokation primer. Bagaimana dengan alkohol yang kedua? Alkohol yang kedua akan membentuk karbokation yang tersier, sedangkan yang C akan membentuk karbokation yang sekunder. Baik. Otomatis, reaksi eliminasi akan lebih cepat kalau karbokationnya cepat terbentuk. Nah, karbokation mana yang cepat terbentuk? Otomatis karbokation yang tersier. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa karbokation tersier? Karena setelah terbentuk dengan cepat, karbokation ini akan tetap stabil pada keadaannya sebagai karbokation. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk menggambarkan produk dari reaksi antara senyawa A ini dengan katalis H3PO4. Jadi coba teman-teman pause dulu videonya, kemudian nanti kita bahas di video ini. Baik, kalau teman-teman sudah selesai mencoba, seperti kita telah pelajari pada video ini sebelumnya, bahwa alkohol akan mengalami protonasi terlebih dahulu. Ya. Oke, ini adalah katalis asamnya. OH-nya akan mengambil salah satu H pada H3O+, sehingga membentuk alkohol yang terprotonasi. Seperti ini. Kemudian akan lepas. Seperti ini, sehingga terjadi karbokation tersier. Nah, kita lihat di sini, tahap selanjutnya adalah eliminasi H-beta. Jadi H-betanya akan diambil. Ada dua H-beta di sini, H-beta yang di ujung dan H-beta yang di tengah. Nah, H-beta yang ini akan sama ya dengan. Jadi H-beta yang ini akan sama dengan yang ini. Sehingga produk yang terbentuk yang mana kira-kira teman-teman? Nah, karena di sini kita guna basa yang akan mengambil H-beta itu adalah H2O. Sorry ya, kita bedakan warnanya, H2O. Nah, H2O ini basa kecil, maka akan mengambil H-beta yang ada di internal. Sehingga produk alkena yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, alkenanya akan ada di sana. Dan satu produk minor alkena yang
di ujung. Sehingga ini produk mayor, ini produk minor. Seperti itu. Baik, apakah jawaban teman-teman sama? Nah, tuliskan juga di komentar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini melalui pengetahuan teman-teman sebelumnya, bagaimana teman-teman dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada reaksi yang pertama, jadi eliminasi alkohol. Sedangkan kalau kita gunakan alkoholnya, ini alkohol kita ganti dengan alkyl halida yang mirip, produk alkenanya akan berubah. Silakan teman-teman coba dulu bagaimana teman-teman dapat menjelaskan reaksi ini. Oke. Jadi kalau teman-teman bisa menggambarkan konformasi dari masing-masing sikloheksananya, maka teman-teman akan mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini CH3 di sini. Dia posisinya adalah aksial ke atas ya. Kemudian OH-nya ke bawah di sini. Nah, sedangkan untuk alkyl halida CH3-nya adalah aksial, sedangkan atom Br-nya adalah ekuatorial. Aksial tapi ke bawah. Seperti itu. Nah, pada alkohol yang atas, gugus OH ini akan lepas dulu membentuk karbokation. Jadi karbokationnya kita gambarkan di tengah ya. Oke, di sini karbokationnya dan CH3-nya ada di sana. Maka H beta yang ini bisa diambil sehingga membentuk alkena yang ini. Sedangkan pada reaksi yang bawah, untuk alkyl halida yang berasal dari untuk karbokation yang berasal dari alkyl halida sama karbokationnya. Nah, kalau dia mengalami reaksi eliminasi, maka masih dapat membentuk yang ini, H beta. H beta. Dan yang ini H beta. H beta. Nah, tapi kita lihat secara kestabilan alkena bahwa yang atas ini membentuk alkena yang lebih tersubstitusi dibanding yang bawah. Otomatis H beta yang diambil adalah H beta yang ini. Ya, sehingga akan membentuk alkena di sebelah sana. Nah, pertanyaannya adalah apa betul karbokation terbentuk pada reaksi ini? Kita ingat lagi bahwa alkyl halida sekunder itu dapat mengalami reaksi SN1 maupun SN2 maupun S1 maupun E2. Nah, jika kita lihat dengan adanya karbokation masih memungkinkan adanya dua produk karena ada dua H beta yang bisa direaksikan. Sedangkan apabila kita melihat dari sisi tanpa pembentukan karbokation, maka akan hanya terjadi satu produk jika eliminasi terjadi pada H beta yang posisinya anti. Nah, jika teman-teman ingat lagi pada pembelajaran sebelumnya, pada video sebelumnya, posisi anti ini akan terjadi kalau reaksinya berlangsung melalui E2. Jadi, reaksi eliminasi pada alkyl halida ini akan terjadi melalui reaksi E2. Artinya adalah eliminasi hidrogen akan terjadi secara serempak. Nah, jadi kita
gambarkan ulang bahwa reaksinya tidak terjadi melalui pembentukan karbokation, akan tetapi terjadi secara serentak. Ini Br, ini CH3. Nah, jadi beta yang diambil adalah ini oleh basa etoksidanya. Seperti itu. Sehingga terjadi alkena dengan gambar yang ini. Baik, teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Nah, jadi sesuai dengan video sebelumnya bahwa alkohol primer itu akan sulit untuk membentuk karbokation. Sehingga otomatis mekanisme reaksi eliminasi pada alkohol primer akan mengalami E2. Namun dengan laju yang lambat. Begitu ya. Karena apa? Karena pelepasan gugus perginya ini akan mengalami hambatan. Jadi karbokationnya tidak terbentuk dengan cepat. Nah, namun kan mengalami E2 sehingga memang tidak terbentuk karbokation. Nah, eliminasi alkohol sekunder ini seperti yang dicontohkan pada awal video ini, bahwa eliminasi alkohol sekunder ini akan membentuk produk penataan ulang. Apa itu penataan ulang? Nah, penataan ulang ini adalah suatu upaya untuk membentuk karbokation tersier yang lebih stabil. Oke, nah bagaimana 3,3-dimetil-2-butanol ini menjadi dua produk alkena yang sebelah kanan? Kita lihat, seperti tadi, kita tahu bahwa yang terjadi pertama adalah protonasi gugus OH-nya, gugus hidroksinya, kemudian terjadi pelepasan leaving group, karena leaving group yang terbentuk adalah H2O, yaitu leaving group yang baik. Setelah itu, terjadi karbokation sekunder. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah terjadi penataan ulang. Jadi, salah satu gugus metil ini akan mulai perpindahan sehingga terbentuk karbokation tersier yang lebih stabil, itu di sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat H-betanya ada berapa di sini? Ada 2. Jadi H-beta yang di sana dan H-beta yang di ujung. Sehingga akan membentuk 2 karbokation. Maaf, 2 produk. Jadi ada H-beta yang ini, yang kiri, dan H-beta yang kanan. Nah, tapi yang paling disukai adalah sesuai aturan side safe bahwa alkena yang tersubstitusi yang lebih stabil, sehingga alkena yang menjadi produk utamanya adalah alkena yang bawah. Nah, jadi ini cara penataan ulang yang mungkin terjadi adalah boleh perpindahan metil ataupun boleh perpindahan hidrida atau H. Jadi beberapa cara bisa dilakukan supaya karbokation yang terbentuk adalah karbokation yang stabil, yaitu karbokation tersier. Begitu pula dengan senyawa yang membentuk struktur siklik. Jadi karena ada perpindahan tadi, memungkinkan adanya pembukaan siklik. Misalnya di sini kita punya siklik 5 dan membentuk siklik 6. Mengapa demikian? Karena yang terbentuk di sini adalah karbokation sekunder di sini yang kurang stabil, sehingga yang terjadi adalah perpindahan ikatan yang terjadi dalam cincin ini membentuk karbokation tersier yang lebih stabil. Jadi kalau kita gambarkan karbokation tersier yang sebelah kiri itu sama dengan karbokation tersier yang sebelah kanan. Sehingga eliminasi akan terjadi membentuk membentuk alkena yang tersubstitusi. Nah, ini teman-teman cobalah kerjakan di kertas. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan bahwa senyawa yang di kiri ini akan membentuk senyawa yang di kanan.
sesuai dengan mekanisme reaksi yang tadi. Begitu pula dengan produk yang ini. Jadi nanti coba teman-teman kerjakan. Nah, untuk lebih advance lagi, teman-teman bisa coba gambarkan penataan ulang dari senyawa ini, yang sebelah kiri, isoborneol menjadi kampen. Nah, kalau teman-teman tadi sudah lancar melakukan penataan ulang, pasti untuk yang ini juga akan mudah. Baik, itu video untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang terjadi pada eliminasi alkohol atau dehidrasi alkohol. Terima kasih, silakan terus ikuti channel ini dan tuliskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.